Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada penuntut ilmu semua, kali ini kita lanjutkan materi pembahasan kita tentang kitab Imam Al-Hajwiri, ya, tentang kitab Imam Al-Hajwiri dengan judul kitabnya Kashful Mahjub. Kashful Mahjub. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas sedikit tentang mukadimahnya, ya, tentang bagaimana kitab Al-Hajwiri itu. Nah, secara umum Imam Al-Hajwiri hidup sekitar abad yang kelima. Pada masa dinasti Ghaznawiyah, ya, pada masa dinasti Ghaznawiyah. Adapun di antara isi kitabnya yang dapat kita bahas di sini adalah, pertama adalah tentang makna tasawuf itu sendiri yang perlu kita pahami. Tasawuf itu adalah kecenderungan ruhani, ya, yang mendorong manusia an alamil madi wa tartafi'u ila alamir ruhi, yaitu kecenderungan yang mendorong manusia untuk, ya, meningkat atau naik dari alam materi menuju kepada alam yang rohani. Ini pemahamannya secara umum, ya, yang dapat kita pahami dari definisi dari atau makna esensi dari tasawuf itu sendiri, yaitu kecenderungan rohani yang mengantarkan manusia, ya, berangkat ataupun naik dari alam materi menuju ke alam rohani. Nah, para kaum sufi sendiri dan kita pun sendiri bisa memahami istilah tersebut, walaupun nanti dimensi-dimensinya akan berkembang di dalam dunia tasawuf itu sendiri. Nah, kemarin kita juga sudah bahas tentang perkembangan tasawuf, ya, perkembangan tasawuf mulai sejak awalnya sampai nanti abad yang kelima. Nah, tasawuf itu sendiri menjadi sebuah istilah belakangan, belum ada pada awal Islam itu sendiri. Namun praktik-praktik tasawuf, amalan-amalan tasawuf, ya, ilmu-ilmu tasawuf sudah ada dan berkembang pada generasi awal Islam itu sendiri. Nah, berlanjut itu pada abad pertama Islam. Nah, beranjak kepada abad yang kedua, barulah di sini muncul pemikiran-pemikiran tentang esensi-esensi dan dimensi-dimensi tasawuf. Ya. Dalam kitab ini dikatakan bahwa, ya, sudah mulai ada istilah yang disebut dengan cinta, ya, yang dikenal dengan salah satu tokohnya adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Di dalam kitab disebutkan wa fi nisfi tsani min al-qarni tsani al-hijri zahara min baini zuhadi afradun yahyuna hayatan tukhalifu hayatal akharin min haitsul mubalaghah fi zuhdi wa tarkul, ya, min haitsu al-mubalaghati fi zuhdi wa tarki mata'id dunya wa riyadatin nafsi fakana labudda ayatasimu bi ismin khas fa atlaqa alaihim ismas sufiyah. Nah, pada abad kedua ini kecenderungan seseorang dalam menjalani dunia tasawuf, ya, sudah melihatkan identitas yang berbeda pada umumnya dengan manusia lainnya, nah, dengan kehidupan normal manusia lainnya, di mana identitas kezuhudan mereka itu lebih terlihat, ya, identitas kezuhudan mereka lebih terlihat. Ini pada abad kedua, ya, kita masih berbicara pada abad kedua. Nah,
kehidupan mereka itu terlihat sudah memiliki perbedaan, memiliki satu keunikan yang berbeda dengan orang-orang masyarakat pada umumnya. Mereka terlihat lebih zuhud ya, dari orang-orang yang ada di sekitar mereka, dan mereka cenderung terlihat meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, dan mereka lebih suka mengolah diri ya, mereka lebih suka mengolah. Maka dengan identitas mereka yang berbeda tersebut, maka mereka disebutlah dengan nama yang khas bagi mereka, atau ada sebutan khusus bagi mereka yang dilekatkan kepada mereka, yaitu disebut dengan ismus sufiyah. Maka barulah dikenal dengan istilah sufi. Nah, sebagian kalangan melihat bahwasanya perbuatan amalan zuhud orang pada abad sufi ya, amalan sufi pada abad kedua ini melihat kezuhudan mereka itu dan kecenderungan mereka terhadap meninggalkan dunia itu lebih daripada generasi awalnya. Ini menurut pandangan pada beberapa pengamat yang mengatakan bahwasanya pada abad kedua ini ya, kehidupan sufi itu dalam persoalan zuhud itu sangat kentara ya, sangat kentara sekali. Nah, pada abad kedua ini juga sudah mulai muncul istilah-istilah dalam dunia sufi ya, istilah-istilah. Pada abad pertama itu belum ada istilah sufi, belum ada istilah-istilah dalam dunia sufi ataupun makom-makom dalam dunia sufi. Yang ada cuman pengamalan-pengamalan sufi. Nah, baru pada abad kedua ini ada muncul beberapa istilah seperti istilah al-mahabbah, al-fana, wal wahdatul wujud ya. Nah, di antaranya ya, pada abad kedua ini yang mencolok sering kita dengar itu adalah kisah tentang Rabi'ah al-Adawiyah yang menjalankan konsep al-mahabbah ya, menjalankan konsep al-mahabbah dalam dunia tasawufnya, di mana Rabi'ah al-Adawiyah tidak menyimpan atau tidak memberikan ruang sedikit pun dalam hatinya untuk cinta kepada selain dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pada abad kedua. Berangkat kepada selanjutnya abad ketiga, kita ulangi lagi kembali materi yang kemarin. Nah, pada abad ketiga ini disebut dengan marhalatun nudaj atau matangnya atau berkembang pesatnya tasawuf di dunia Islam. Nah, pada abad ketiga ini akhadat tanfuzu ila tasawuf wa tatafa'ul ma'aha, kana min natijati hadzal tafa'ul an tatawwar mafhum tasawuf wa asbah syai'an jadidan la yakifu inda haddi riyadah wal mujahadah wa la yaqna' fihi al-insan bil musyahadah wa inna ma tajawaza adza kullu la ghayati asmaf ya fana insan an nafsihi wa. Nah, pada perkembangan tasawuf berikutnya, yaitu pada abad ketiga. Pada abad pertama tadi pada abad kedua ya. Pada abad kedua tadi sudah ada yang namanya istilah al-mahabbah, konsep mahabbah ya, konsep cinta dalam dunia tasawuf. Nah, pada abad ketiga ini selain dari konsep cinta, ya selain daripada konsep cinta, muncul konsep-konsep baru dalam dunia tasawuf atau pemahaman-pemahaman baru dalam dunia tasawuf. Nah, di antaranya itu adalah konsep-konsep tentang al-fana'ul insan an nafsihi ya. Ketiadaan insan akan dirinya. Ya, konsep al-fana. Nah, maka pada konsep al-fana ini akan muncul nanti beberapa di antaranya adalah seperti pemikiran Ibnu Arabi, Al-Hallaj dan seterusnya dalam dunia tasawuf, atau disebut dengan konsep wahdatul wujud nantinya, ataupun konsep seperti Al-Hallaj yang punya, terus Ibnu Arabi juga punya, Siti Jenar di Indonesia nanti juga punya ya. Itu nanti perkembangan tentang pemahaman dalam dunia tasawuf terkait dengan orientasi sofistik mereka, tentang orientasi sofistik mereka. Nah, di mana mereka sendiri memahami bahwasanya tingkat tertinggi dalam dunia tasawuf itu kan berbeda-beda. Ya, ada yang tingkat tertinggi dalam tasawuf itu al-fana, ya al-fana'u fillah, ya melebur dengan Allah dan seterusnya. Itu tergantung nanti kepada perkembangan pemahaman masing-masing, yang pengalaman sofistik yang mereka
mereka alami oleh para salik ataupun oleh para sufi. Ini pada abad yang hanya tokoh-tokoh di abad ketiga ini ya diantaranya dikenal dengan Imam Al-Junaid, Zunan Al-Masri, ya Al-Muhasibi, At-Tastari, ya Samnun, Syabli dan lain-lain di antara mereka. Memang banyak pada abad ketiga ini perkembangan tentang dunia tasawuf itu sangat pesat sekali, melahirkan konsep-konsep yang begitu banyak di dalam dunia tasawuf, ya. Dan konsep itu terus perkembangannya sampai kepada abad yang keempat, ya, sampai kepada abad yang keempat. 3 dan 4 itu memang perkembangan yang pesat sekali tentang dalam dunia tasawuf. Banyak tokoh-tokoh tasawuf, banyak buku-buku karangan tasawuf yang dicetak ataupun yang berkembang pada abad yang tersebut, abad ketiga dan abad keempat. Nah, selanjutnya barulah muncul nanti pada masa abad kelima, ya, langsung kepada abad yang kelima. Nah, pada abad kelima ini banyak persoalan-persoalan yang terjadi di dalam dunia Islam, ya, munazaat fi nawahi siyasah wa diniyah al-ilmiyah. Banyak perkembangan perdebatan ataupun persoalan-persoalan yang terjadi dalam dunia Islam, baik dalam persoalan politik, agama, keilmuan dan seterusnya. Nah, tapi ya dalam dunia tasawuf pada abad kelima ini ya, munculnya persoalan-persoalan dalam dunia Islam. Ya, banyak persoalan-persoalan baik perkembangan pengetahuan, persoalan politik, dan persoalan-persoalan lainnya. Nah, banyak pergolatan pemikiran yang juga terjadi. Ilmu pengetahuan juga berkembang di sini. Namun, pada sisi lain, di samping persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu pesat, namun banyak juga kegalauan dan kegamangan yang dialami oleh umat Islam. Nah, pada akhirnya ya tidak lain dan tidak bukan tempat mereka untuk ya kembali untuk mencari ketenangan diri di tengah-tengah ya persoalan-persoalan kehidupan dan perkembangan ilmu pengetahuan, tidak lain dan tidak bukan adalah kepada dunia tasawuf. Ya, itu sedikit gambaran tentang perkembangan ya tasawuf itu sendiri dari abad pertama sampai dengan abad kelima. Ya, semuanya bahwasanya dari abad pertama belum ada dikenal dengan istilah tasawuf. Yang kedua, ya amalannya itu sudah berkembang. Ya, pada abad pertama amalan-amalan sufi sudah berkembang, dan pada abad kedua ya baru ada muncul istilah tasawuf, ya, karena begitu kentaranya perbedaan orang-orang biasa, masyarakat biasa dengan orang-orang yang mendalami atau menjalani dunia sufi yang terlihat dalam amalan-amalan zuhud mereka dan juga kecenderungan mereka meninggalkan dunia. Nah, pada abad kedua masuk kepada abad ketiga sudah muncul beberapa konsep dalam tasawuf, yaitu konsep mahabbah, dan pada abad ketiga menuju abad keempat itu puncaknya perkembangan dunia tasawuf yang begitu pesat sekali. Lahir konsep-konsep selain konsep mahabbah, banyak lagi muncul konsep-konsep yang lain, seperti al-fana'ul filah dan seterusnya. Nah, pada 3 abad ketiga dan keempat ini lahirlah ulama-ulama dan tokoh-tokoh sufi yang sampai hari ini banyak kita baca karangan mereka, seperti Zunnun Misri, ya, Syibli dan seterusnya. Nah, pada abad kelima ya memang ada sedikit persoalan dalam dunia sufi. Ada orang yang menerima sufi itu sendiri, ada yang tidak menerima sufi itu sendiri dan seterusnya. Namun ya pada abad kelima ini amalan atau dunia sufi, amalan-amalan sufi, jalan-jalan sufi sudah menjadi salah satu solusi bagi kehidupan manusia yang pada saat itu sedang banyak dilanda persoalan-persoalan, baik dalam persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Ya, karena pada waktu abad kelima Islam itu Islam sudah cukup luas dan sudah banyak dinamika kehidupan, dan Islam juga sudah berada pada puncak bisa kita sebut punya peradaban yang tinggi, dan sudah bahasanya ya secara ekonomi sudah mulai bagus, secara pemerintah sudah mulai bagus, tapi di balik itu semua ada kejenuhan yang dialami oleh umat Islam pada waktu itu. Di tengah kemajuan yang dialami oleh umat Islam, tapi ada kegelisahan jiwa yang dialami oleh umat Islam. Nah, maka dengan kemajuan tersebut ada kerendahan, tidak lain dan tidak bukan larinya banyak kepada dunia sufi. Coba lihat itu
pada halaman ke-110 ya. Kita lihat, coba buka bukunya halaman ke-110. Kita lihat dulu. Nama kitabnya itu diberikan oleh Imam Hajwiri adalah Kashful Mahjub. Itu Imam Hajwiri sendiri yang memberi nama kitab itu. Nah, asli kitab ini bahasa Persia ya, tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan berbagai bahasa yang lainnya. Ya, keunikan dari kitab Kashful Mahjub ini adalah salah satu kitab tertua yang membahas tentang sufi yang menggunakan selain daripada bahasa Arab. Nah, usmiyat hadzal kitab Kashful Mahjub wal ghardu min dzalika annahu talama kana ismal kitabi natiqan ala ma fihi fa inna ahlal basirati hina yasma'una isma hadzal kitab ya'rifuna madza kana al ghardu minhu. Nah, adapun Imam Hajwiri memberikan nama kitab itu adalah Kashful Mahjub, dan tujuan dari itu sendiri adalah bahwasanya selama manusia mendengar ya nama kitab tersebut, maka orang akan tahu apa yang ada di dalam kitab tersebut. Fa inna ahlal basirati, ya, fa inna ahlal basirah, bahwasanya orang-orang yang punya pandangan yang tajam ketika mendengar ya nama kitab ini, isma hadzal kitab, ya'rifuna madza kana al-ghardu minhu, mereka pasti akan memahami apa maksud dan tujuan dinamakan buku tersebut. Nah, inilah pertama sekali kenapa alasan Imam Hajwiri memberikan kitabnya. Ya, kitabnya namanya kitab Kashful Mahjub. Ya. Nah, selanjutnya adalah ada sebuah kisah di balik ditulisnya kitab ini. Ya, ada sebuah kisah di balik ditulisnya kitab ini. Lihat pada halaman ke-113. Ya. Turjumatuhu. Ya. Nah. Qala Sa'il huwa Abu Sa'id al-Hajwiri atau Hajwiri. Bayyin li ala tahqiqi tariqatat tasawuf. Ya. Ada seseorang yang bernama Abu Sa'id al-Hajwiri yang mengatakan, bayyin li, ya, jelaskan kepadaku secara hakikat ya tariqatat tasawuf, jalan atau metode-metode tasawuf. Tariqatat tasawuf, jalan tasawuf. Wa kaifiyah, dan metode maqamat sufiyah. Ya, dan maqamat, metode-metode maqamat sufi, wa madzahibahum wa aqwalahum. Dan jenis-jenisnya atau macam-macamnya aliran-aliran sufi tersebut dan perkataan-perkataan sufi. Wa adhara li rumuzahum wa isyaratahum. Wa adhir li, dan jelaskan dan tunjukkan kepadaku metode rumus mereka. Rumus ini istilahnya adalah, kalau kita artikan sekarang ini adalah hal-hal yang identik ataupun identitas-identitas dan isyarat-isyarat seorang sufi. Wa kaifa takunu mahabbatahum lillah azza wa jalla, dan bagaimana mereka mencintai, cara mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana cara mereka menampakkannya kecintaan tersebut di dalam hati mereka, dan apa sebabnya yang menyebabkan terhijabnya akal ya dari esensinya ya, dari keberadaannya ya. Kenapa terhijabnya akal dari kanhiha wa mahiyatiha, dari esensinya dan keberadaannya. Wa nafratun nafs minan hakikah, dan kenapa jiwa itu lari dari hakikatnya atau kecenderungannya. Wasikaniyata ila safwatiha, dan bagaimana juga ketenangan ruh itu dan kejernihannya. Wa ma yata'allaqu bihadza minal muamalat, dan apa saja yang berhubungan dengan hal-hal di atas tadi. Ini pertanyaan yang diberikan oleh Abu Sa'id al-Hajwiri. Nah, wa qabla al-ijabah ala hadha su'al yasmu Hajwiri suratan qa'imatan lil ilmi tasawuf
ya fi ayamihi fayaqulu ma ma'nahu i'lam anna hadzal ilma qad indarasa fi haqiqati fi zamanina hadza wa bi khasatin fi hadzal diyar haitsu inshaghala al khalqu jami'an bi ahwa'ihim wa a'radu an tariqir ridha wa qad bada'at li ulama'i hadzal asri wa ad'iya'a hadzal waqti suratan li hadhihi tariqati ala khilafi asliha fa astahdiru himmataka li amrin qasirat anhu aidi ahla hadzal zaman wa asrarihim bi istisna'i khawasi hadiril haqq ya wa qata'a anhu murada ahli al irada wa azalat an wujuhi ma'rifati ahli al ma'rifah ghaira khawasin hadratil haqq wa yamdi hajuri fi hadza ila ayat taqila ila mawdi kitab bi yada abi syarh al alladhi yasiru alayhi fa yaqulu ma tajmatuhu fala budda bil kitab aw da maqsudu fi maqamat al hijab wa basataha wa bayan al latif wa ashrah ibarat ahli sana'i wal haqq bi zalika qadara min aqwali syuyukh wa amdahu bi ghurul hikayat hatta yatahaqqaqu muradak. Nah, kita penggal saja yang di atas pada bait yang kedua, ilam anna hadzal ilma qad indarasa fi haqiqati fi zamanina. Ya, pada zaman ketahuilah dan sadarilah, kata Imam Hajwiri, ya, bahwasanya pada masa kita ini indarasa fil haqiqah fi zamanina hadza. Ya, sudah ada pembelajaran atau kemunduran fi haqiqah fi zamanina, dalam memahami makna hakikat pada zaman kita ini. Ya, pada waktu itu intelektual manusia tinggi-tinggi ya. Pada abad kelima ini Imam Hajwiri sudah berbicara pada abad kelima tentang dunia Islam. Abad kelima itu peradaban Islam sudah maju, ya, ilmu pengetahuan sudah tinggi, rasio manusia sudah perkembangan filsafat ya, dibantu dengan perkembangan filsafat, akhirnya rasio manusia itu tinggi gitu kan. Ada kemunduran sedikit pada zamannya abad kelima ini. Wa bi khasatin fi hadzal diyar haitsu insyaghala al-khalqu jami'an bi ahwa'ihim. Nah, kalau dalam beberapa konsep ya bi khasatin fi hadzal diyar. Nah, khususnya pada negara kita ini, daerah kita ini gitu loh, kata Imam Hajwiri. Haitsu insyaghala al-khalqu jami'an bi ahwa'ihim. Banyak orang yang bekerja atau sibuk hanya dengan mengejar hawa nafsunya saja. Ya, banyak yang bekerja dengan hawa nafsunya saja. Ya, maksudnya apa ya? Banyak para ulama mengatakan seperti ini. Orang-orang sufi ya mengatakan semakin tinggi rasionalitas seseorang, semakin tinggi intelektual logika seseorang, maka nafsunya akan juga makin muncul. Nah, ini juga bisa jadi itu menjadi salah satu penyebab mulai tergerusnya nilai-nilai hakikat ya, ketika manusia sudah banyak mengolah logika tapi tidak mengolah jiwanya. Wa aradu an tariqi ridha, dan mereka banyak sekali berpaling dari jalan-jalannya ridho, orang-orang sufi maksudnya ya, mencari ridho Allah dan seterusnya. Wa qad badat li ulama'i hadzal asri wa diya hadzal waqti suratan li hadzal tariqa ala khilafi aslihi. Dan banyak juga waqad ulama hadzal, banyak juga pada masa itu ulama-ulama dan pendakwah-pendakwah ya memberikan tentang sufi itu tapi berbeda dengan apa dari yang asalnya, dari sumbernya gitu. Berbeda dari amalan-amalan sufi sebelumnya. Sudah banyak ya hal-hal yang berbeda lah dari pemahaman-pemahaman sufi sebelumnya atau dari dasar-dasar sufi yang ada sebelumnya. Fastadar haitaka di amrin qasirat anhu aidi ahli hadza zaman. Fastahdar ya, maka hadirkanlah ya himmataka, keinginanmu, li amrin qasirat anhu aidi ahli hadza zaman. Yang tidak mampu, banyak orang tidak mampu pada zaman ini yang menjelaskan bi asrar bi istisna'i khawasa hadzal haq. Ya, banyak orang yang fastahdir ya, maka datangkanlah himmataka li amrin qasarat ya, keinginanmu ya, maka hadirkanlah keinginanmu untuk ya li amrin qasirat anhu aidi ahli zaman, yang banyak orang pada zaman ini tidak mempedulikan tentang ilmu ini, maksudnya ilmu sufi ya. Nah, kecuali hanya orang-orang tertentu saja yang ingin mencari jalan kebenaran. Wa qata'anhu murada ahlul irada. Ya. Wa azalat an wujuhi ma'rifatin ahlil ma'rifah. Ya, banyak sekali persoalannya. Ya, wa qata'anhu murada ahlil, dan banyak terputus ya persoalan-persoalan dunia sufi ini dari murad ahlil irada. Wa azalat an wujuhi ma'rifati ahlil ma'rifah. Ya, berbeda sekali ya pemahaman-pemahaman yang berkembang. Ya, itu perlu diluruskan. Jadi istilahnya tujuannya ma'rifah tapi tidak berbeda dengan tujuan pemahaman orang-orang ahlul ma'rifah ya. Nah, ini adalah latar belakang kenapa lahirnya kitab Kasyful Mahjub ini ditulis oleh Imam Al-Hajwiri.
Nah, dari penjelasan di atas, pada halaman berikutnya, halaman 114, lihat sekali ya pada paragraf. Wa yattadihu min anal ibarah as-sabiqah annal hajwiri akhadha ala nafsihi ay yuqaddima lisail manhajan kamilan li ilmi tasawuf. Nah, setelah Imam Hajwiri ditanya tentang berbagai hal tentang dunia tasawuf, ya maka Imam Hajwiri akhadha ala nafsihi, ya mengambil, yang menerima pertanyaan tadi, ya, dan berusaha untuk menjelaskan persoalan-persoalan tasawuf secara sempurna. Wa usuluhu wa furu'uhu, baik dari usulnya, ya, furu'nya, cabang-cabangnya, adabnya, bagaimana muamalahnya, litsabbita lil ulama'i zahir wa ghairuhum mimman yunkiruna hadzal ilm. Nah, juga untuk meyakinkan atau memantapkan pemahaman ulama, ya, wa ghairuhum. Ulama-ulama di sini, ulama zahir itu maksudnya adalah ulama yang banyak berbicara secara letterlek saja, tekstual, ya, tekstual. Ulama-ulama tekstual yang banyak melihat bahwasanya ada pertentangan mereka terhadap dunia sufi. Nah, maka salah satunya Imam Hajwiri dalam kitabnya ini mencoba menjelaskan kepada ulama-ulama tekstual tadi, ya, dan wa ghairuhum, dan selain daripada mereka, mimman yunkiruna hadzal ilm, yang mengingkari adanya ilmu tasawuf ini atau amalan tasawuf ini, wa yatahimuna sufiyah bil jahli, dan menganggap orang-orang sufi itu dengan kebodohan, anna li ilmi tasawuf usulan thabitah. Imam Hajwiri mencoba untuk menjelaskan juga di dalam kitab ini bahwasanya ilmu tasawuf itu punya dasar yang kuat, taqumu ala asasi ilmiyatin salmiyah, yang berada di atas, yang bertopang di atas pondasi yang benar. Ila janimi istinadiha ila nahiyati ruhiyah, yang kecenderungannya atau orientasinya adalah pendengarannya kepada persoalan-persoalan rohani. Itu kandungan kitab, ya, isi secara global kitab yang ditulis oleh Imam Hajwiri untuk merespon persoalan yang berkembang pada masanya, pada abad ke-5 tadi. Ya, pada abad ke-5 orang sudah mulai bertanya apakah berkembangnya pemikiran secara rasional manusia pada waktu itu menganggap apakah ilmu sufi itu betul, amalan-amalan sufi itu betul atau tidaknya. Terus bagaimana, apakah sudah banyak terjadi pergeseran-pergeseran yang terjadi, ya, sudah banyak terjadi pergeseran-pergeseran pada dunia Islam, pada dunia sufi itu sendiri, yang melenceng dari ahlul ma'rifah, tujuan-tujuan atau orang-orang yang mengerti tentang ilmu ma'rifat. Makanya Imam Al-Hajwiri mencoba untuk merangkum semua persoalan-persoalan itu dan menjawabnya di dalam kitabnya yang bernama, ya, Kashful Mahjub. Ya, lihat saja pada halaman yang 126 itu Aqsamul kitabnya Imam Hajwiri. Itu terdiri dari 2 jilid, ya, pembahasannya di sini dalam Majmu' al-Ulanya ada beberapa bab, itu ada 14 bab, sedangkan pada jilid yang keduanya itu terdapat, ya, dari 14, 15 sampai dengan 25, berarti ada sekitar 10 bab lagi. Nah, ini adalah apa-apa yang terdapat di dalam isi kitab dari Kashful Mahjub itu. Nah, ini jawaban ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia sufi, dengan amalan-amalan sufi, jalan-jalan sufi, pemahaman-pemahaman sufi, ya, yang dijawab oleh Imam Hajwiri dalam kitabnya Kashful Mahjub.